Dari Pulau Malagasi Pulau Malagasi atau Madagaskar Madagaskar ke kalau sampai ke benua Australia kalau sekarang. oh iya, nah kalau dari sisi baratnya sampai Sumatera atau naik lagi sampai India mungkin. Iya, Oh sampai situ. iya. Oh berarti besar banget ya benuanya ya. Memang cakupannya luas sekali. Luas. Berarti kalau bisa dikatakan lebih besar daripada Atlantis. Iya. Oh, nggih. Atlantis itu bagian dari wilayah Lemuria. Atlantis bagian dari wilayah Lemuria ya. Iya. Nah, berarti itu pula juga termasuk Indonesia ini juga termasuk wilayah Lemuria ya, Mbak ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu ini peninggalan yang sekarang masih ada di Indonesia yang itu merupakan peninggalan Lemuria itu apa, Mbak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi ke channel Pak Dibukan Bedek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Pak Kamsir. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua subscriber Pak Dibukan Bedek, penonton YouTube setia channel Pak Dibukan Bedek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, fans-fans Pak Dibukan Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mensupport channel Pak Dibukan Bedek, menonton setiap video yang ada dari awal hingga akhir, meng-like, membagikan setiap video yang ada, dan memberikan komentar di setiap videonya. Serta kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Dibukan Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Dibukan Bedek senantiasa meridhoi Allah, meridhoi apa yang telah Allah berikan kepada subscriber Pak Dibukan Bedek, dan nantinya semoga Allah meridhoi apa yang sekarang subscriber Pak Dibukan Bedek sedang alami. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Dibukan Bedek yang sekarang ini sedang mempunyai sakit atau sedang mengalami sakit, baik sakit medis maupun sakit non-medis, baik sakit untuk diri subscriber Pak Dibukan Bedek sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber Pak Dibukan Bedek, semoga segera Allah berikan sembuh, Allah datangkan obat dari sakitnya, Allah kuatkan jasmani dan rohaninya, Allah ampuni dosa-dosanya dari ujian sakit yang dialami, serta nantinya Allah kembalikan lagi menjadi sehat, bugar, gagas waras tanpa kurang satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Dibukan Bedek yang saat ini sedang mempunyai masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah pada diri subscriber Pak Dibukan Bedek sendiri maupun masalah pada orang-orang tersayang dari subscriber Pak Dibukan Bedek, semoga segera Allah berikan jalan keluar, Allah tunjukkan untuk keluar dari masalah tersebut, Allah kuatkan jasmani maupun rohani subscriber Pak Dibukan Bedek dalam menghadapi masalah tersebut, dan nantinya Allah berikan hikmah yang terbaik untuk subscriber Pak Dibukan Bedek. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Dibukan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat untuk diri subscriber Pak Dibukan Bedek sendiri maupun hajat untuk orang-orang tersayang dari subscriber Pak Dibukan Bedek, semoga segera Allah kabulkan, Allah berikan jalan untuk mencapai hajat tersebut, Allah kabulkan yang terbaik untuk subscriber Pak Dibukan Bedek. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Dibukan Bedek yang sekarang masih sendiri atau belum mempunyai pasangan atau sudah pernah mempunyai pasangan tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan pasangan yang soleh dan soleha, pasangan yang nanti bisa membersamai subscriber Pak Dibukan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya, dan hanya maut yang memisahkan langgeng. Amin amin ya rabbal alamin.
Bagi supply berpadepokan bedek yang saat ini sudah mempunyai pasangan, sudah mempunyai suami, sudah mempunyai istri, tetapi belum mempunyai momongan atau anak, semoga segera Allah hadirkan, Allah berikan, Allah titipkan di tengah-tengah supply berpadepokan bedek anak yang soleh, yang soleha, yang sehat jasmani maupun sehat rohani, yang nantinya bisa mengangkat derajat supply berpadepokan bedek di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Serta bagi keluarga supply berpadepokan bedek yang sudah mempunyai anak, semoga anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang cerdas, ilmu dunia, ilmu akhirat, anak-anak yang taat kepada Allah, taat kepada agama Allah yaitu Islam, taat kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang berguna bagi bangsa, bangsa dan agama, yang nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Serta keluarga supply berpadepokan bedek senantiasa Allah lindungi dari segala hal, dari segala mara bahaya, mara penyakit, mara musibah. Allah datangkan rezeki yang berkah dari segala arah, rezeki yang bisa untuk memberikan kedamaian dan kebahagiaan di keluarga supply berpadepokan bedek, dijauhkan dari hal-hal yang dibenci atau dilarang oleh Allah, dikuatkan keluarganya, dilindungi keluarga hingga anak keturunannya hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemani oleh Pak Kamsir. Pada video kali ini Padepokan Bedek ini Pak akan mencari tahu tentang peradaban Lemuria, ya kan? Konon kabarnya peradaban Lemuria itu jauh sebelum peradaban Atlantis, atau bisa dikatakan sebagai apa itu namanya, leluhur dari peradaban Atlantis. Nah, kalau kita banyak membahas tentang peradaban Atlantis itu adanya di antara pulau apa itu namanya Jawa, Kalimantan dan Sumatera ya, artinya ada di Laut Jawa ya kalau kayak gitu ya. Nah, ini kalau Lemuria itu di mana ini Pak Kamsir ya? Kita nanti akan coba cari tahu sebenarnya peradaban Lemuria itu apakah juga berada di Indonesia? Apakah juga sehebat peradaban Atlantis? Bagaimana kondisinya? Apakah juga dengan perairan-perairan seperti cerita-cerita dari Atlantis itu, apakah justru di darat, ya kan? Ataukah bagaimana ini? Nah, nanti kita akan coba cari tahu apakah juga orang-orangnya juga sama atau tinggi atau segala macam ya, teknologinya dan juga apa itu namanya, segala hal tentang bentuk kotanya dan segala macam, apakah itu juga sama dengan Atlantis yang merupakan katanya keturunannya ya, yang leluhurnya yaitu Lemuria, ataukah seperti apa? Nah, nanti kita akan coba cari tahu bersama dari proses mediumisasi ini, ya toh, apakah benar juga ada di Indonesia atau di Sundaland kalau orang-orang apa itu namanya menceritakan itu ya Pak ya. Ya, untuk itu sudah siap Pak Kamsir? Tanpa perlu berlama-lama lagi, saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan jin sang yang nurcahaya nirwana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berniat untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Apabila ingin mengganggu, otomatis harus terpental dan hancur dengan jin sang yang nurcahaya nirwana, supaya akun terlindungi ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan jin sang yang nurcahaya nirwana, bantu saya mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir. Apapun itu terkunci, tidak bisa mengganggu proses mediumisasi ini. Apabila berusaha untuk mengganggu, teman-teman langsung terpental dan hancur dengan jin sang yang nurcahaya nirwana, terkunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan jin sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang peradaban Lemuria. Ketarik ke tangan saya. Dengan jin sang yang nirwana, semakin sinkron energinya, semakin besar makhluk gaib ada dalam tubuhnya Pak Kamsir, semakin besar, semakin sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir. Apabila ada penyusup,
ada penyusup yang masuk bersamaan, otomatis langsung penyusupnya terpental dan hancur dengan jin sang yang menyuara kun fayakun. Yang saya maksud hanya jin muslim yang mengetahui tentang peradaban Lemuria. Apabila ada jin-jin lain yang bukan yang sama itu semua langsung terpental dan hancur dengan jin kun fayakun, dengan jin sang yang mana semua pengetahuan jin yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir sinkron dengan tubuhnya Pak Kamsir, semakin nyata semakin kuat dengan jin sang yang mana kun fayakun, semakin kuat, bisa bicara dengan jin sang yang mana, bisa bicara bahasa Indonesia yang jelas dengan jin sang yang mana kun fayakun, pita suara terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa ini saya berbicara? Saya dari bangsa jin. Dari bangsa jin? Iya. Iya. Tadi sudah mengucapkan salam ya? Artinya sudah muslim ini? Iya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu terlebih dahulu syahadatnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah ini kalau boleh tahu ini siapa ini jin muslim, siapa ini yang ada di dalam tubuhnya Pak Kamsir ini? Nama saya Namanya siapa ini? panggil saja Konun. Konun? Iya. Oh, Mbah Konun, nggih. Nah, ini Mbah Konun ini asalnya dari mana ini? Kenapa bisa hadir di sini nih? Saya jauh dari seberang lautan. Seberang lautan? Iya. Maksudnya seberang lautan itu kalau sekarang daerah mana itu, Mbah Konun? Saya di antara Nggih. Nusantara ini dan Pulau Madagaskar. Di antara Nusantara dan Pulau Madagaskar. Iya. Wow, udah di samudra tempatnya ya? Iya. Oh, nggih, Mbah. Nah, ini tadi kan datang awal sudah mengucapkan salam dan kemudian sudah bisa mengucapkan syahadat, kan artinya sudah Islam ya? Iya. Nah, itu kok bisa Islam ini yang mengislamkan siapa ini? Itu belakangan ini saja. Belakangan ini? Iya. Oh, siapa ya kalau boleh tahu yang mengislamkan? Syekh Subakir. Syekh Subakir? Iya. Yang dulu menjadi apa itu namanya untuk membuka Islam masuk di tanah Jawa, nggih? Iya. Oh, nggih. Nah, ini Mbak, tadi kan kita mau mencari tahu tentang adanya peradaban Lemuria ini ya, Mbah ya? Iya. Nah, ini Mbah, kenapa kok bisa hadir di sini? Itu apa memang benar ini Mbah ini salah satu penghuni dari Lemuria itu? Iya. Sedikit yang saya tahu. Sedikit yang saya tahu ya. Karena memang itu sudah lama sekali. Oh, sudah lama sekali. Dan suasana sudah berbeda sekali. Karena yang sekarang lautan itu dulu merupakan dataran luas. Yang sering dengan disebutnya Lemuria tersebut. Oh, gitu. Dahulu merupakan daratan yang ramai, menjadi tempat peradaban, di mana saat itu sudah terjadi kehidupan yang sangat makmur. Dan itu berlangsung sampai ribuan tahun.
dan penduduk di sana semuanya melakukan peribadatan dengan baik. Semua menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya dan menjadi tugasnya sebagai makhluk yang harus membangun tatanan sehingga semuanya aman, tidak ada persaingan atau pertumpahan darah. Semuanya terkendali dan semua bangunan-bangunan terbuat dengan sangat indahnya. Penduduknya semuanya tidak ada yang kekurangan. Semuanya berjalan dengan baik sehingga bisa dikatakan teknologi terbangun dengan sempurnanya. Karena semuanya mendapatkan kemudahan-kemudahan dengan ilmu yang dimilikinya. Semua itu terjadi karena mendapatkan ilham dan mendapat bimbingan dari yang bersifat gaib kalau sekarang. Karena dulu itu antara manusia dengan jin itu bisa saling berdampingan dan kelihatan nyata. Tetapi semua tidak bersinggungan dalam arti bersaing. Semuanya hidup berdampingan dengan damai. Tidak ada saling mengganggu atau mencelakakan rombongan atau bagian yang lain. Dan wilayah itu terbangun dengan kerjasama yang baik antara manusia dengan jin yang bertempat tinggal di situ. Semuanya mempunyai wilayah yang tidak diganggu oleh golongan yang lain. Tetapi lama-kelamaan, karena kekayaan dan keilmuan yang dimilikinya membuat kesombongan mereka. Sehingga mulai dari situ terjadilah banyak pergolakan. Setelah terjadi banyak pergolakan, disitulah mulai terjadinya perang saudara. Yang membuat persaingan silih berganti, hancur, bangkit lagi, hancur, bangkit lagi, begitulah seterusnya. Sampai berdirinya negara Atalan atau Atlantis. Yang merupakan bagian dari wilayah Lemuria tersebut. Awalnya. Iya. Nggih. Sampai situ dulu, Mbak. Ini saya mau tanya nih ya, Mbak. Menarik sekali, nggih. Nah, berarti Lemuria itu bisa dikatakan benua besar ya, Mbak? Iya, benar sekali. Benua besar yang cakupan wilayahnya, kalau sekarang itu dari mana ke mana itu, Mbak? Tadi saya katakan
dari Pulau Malagasy Pulau Malagasy atau Madagaskar Madagaskar ke kalau sampai ke benua Australia kalau sekarang. oh iya, nah kalau dari sisi baratnya sampai Sumatera atau naik lagi sampai India mungkin? Iya, Oh sampai situ? iya. Oh berarti besar banget ya benuanya ya? Memang cakupannya luas sekali. Luas, berarti kalau bisa dikatakan lebih besar daripada Atlantis. Iya, Oh, nggih. Atlantis itu bagian dari wilayah Lemuria. Atlantis bagian dari wilayah Lemuria ya. Iya, Nah, berarti itu pula juga termasuk Indonesia ini juga termasuk wilayah Lemuria ya, Mbak ya? iya. Nah, kalau boleh tahu ini peninggalan yang sekarang masih ada di Indonesia yang itu merupakan peninggalan Lemuria itu apa, Mbak ini? Patung-patung Hah? yang disebut megalitikum. Patung-patung besar maupun lukisan-lukisan yang di dalam gua-gua itu merupakan peninggalan bangsa kami. Oh, gitu. Iya, Berarti situs megalitikum kan kalau sekarang kan Gunung Padang itu ya? ya itu termasuknya. Termasuknya. Tapi itu lebih wilayahnya ke Atalan atau Atlantis. Oh, oke. Kalau gunung-gunung apa masih termasuk juga peninggalan-peninggalan kalau sekarang masih ini? Itu sudah terpecah-pecah. Udah terpecah-pecah. Kebanyakan sudah tenggelam. Oh, ya. Nah, menarik ini Mbak. Lemuria, peradaban yang lebih awal daripada Atlantis tadi. Itu kenapa peradaban itu ada itu kalau kita bisa dikatakan itu sejaman dengan Nabi siapa itu? Zamannya Nabi Idris. Nabi Idris. Iya, Berarti di sisi lain Nabi Idris berada di lokasi bumi sebelah sisi lain gitu ya? iya, Oh ini ada sebelah lain gitu ya? iya. Nah kalau gitu leluhurnya bangsa Lemuria bisa dikatakan siapa itu Mbak? Masih keturunan dari sebelum Bani Adam. Maksudnya sebelum Bani Adam? Iya, itu dari bangsa jin yang bisa berserupa seperti manusia. Tapi dia mempunyai sayap yang bisa terbang. Iya. Setelah kemari, Ah, barulah keturunan Adam yang tinggal di situ. Oh, setelah diciptakan manusia ya? Iya, Oke. Nah, kalau begitu Atlantis atau Atlanta ya Mbak ya? Atalan. Atlanta ya? Iya, Itu aja peradabannya yang kita tahu modern sekali ya. iya. Nah, kalau Lemuria ini ya, itu bisa digambarkan perkotaan, kemudian pemerintahannya, energinya, kemudian tata kelola pertanian dan lain sebagainya itu kalau di sebuah negara itu seperti apa sih, Pak? Kalau pertanian itu jarang. Oh, jarang. Heeh. Karena lebih cenderung kepada pembangunan atau teknologinya yang bisa terbang ke angkasa, yang bisa membuat lukisan-lukisan sebagai bentuk penggambaran kehidupan masa lalu. Mereka lebih cenderung untuk menjalankan misi pengetahuan dalam menjalankan misi memperbesar kerajaan. Terus dari sisi kebutuhan pakannya ini dari mana? Makannya ini? Mereka tahan untuk makan sampai berhari-hari. Ini manusia ini?
Iya, Kok bisa gitu? memang kekuatannya berbeda Oh. dengan manusia zaman sekarang. Nggih. Nah, terus berarti modern seperti Atlantis yang banyak diceritakan gitu, Pak? Iya, Sama modernnya. iya, Bedanya kalau ini ada di daratan, Atlantis ada di lautan gitu ya? bukan juga. Bukan juga? Kalau Atlantis memang cenderung lebih banyak membangun di wilayah perairan, Oh, tapi mereka juga di darat, mungkin di darat. bukan berarti di laut. Berarti kalau gitu bisa dikatakan lebih modern dari peradaban sekarang dong, Pak? Iya, Iya. Oh, tinggi orangnya berapa itu? Tinggi orangnya kalau boleh tahu itu? bisa 4 atau 5 kali lebih tinggi dari orang yang paling tinggi sekarang. Orang paling tinggi sekarang ada 2 meter lebih ya? Iya, Berarti hampir 10 meter lah ya? lebih. Lebih? Iya, Tinggi juga ya? Waktu itu ya? dan mereka berbeda-beda. Maksudnya? Banyak suku-suku di sana. Oh. Ada yang bisa terbang, Mm. ada yang bisa bertahan di lautan dan sebagainya. Nah, itu kenapa? Apakah memang bentuknya manusia yang bisa kemudian bernafas dengan insan, kemudian terbang seperti burung, atau gimana itu, Mbak? Memang dari bentuk tubuhnya Heeh. banyak sekali berbeda dengan orang-orang sekarang. Oh. Ada yang mempunyai sayap, ada yang setengah jin maupun manusia. Karena dulu mereka bisa berhubungan dan saling kelihatan, saling bisa menyapa. Sehingga bangsa manusia pun banyak yang mendapatkan ilmu dari jin tersebut. Jadi sakti ini ya? Iya, kalau sekarang Nah. dibilang sakti. Sakti. Nah, berarti ada sumber energi pokok juga dong, Pak, itu? Maksudnya bagaimana? Kan otomatis kan suatu wilayah dengan tadi perkembangan teknologi dan juga peradaban yang begitu maju kan ada energi inti dari itu semua kan, Pak, ya toh? Apakah itu nuklir gitu loh atau memang ada energi apa gitu yang menjadi pusat energinya, kenapa kok bisa bisa membangun begitu peradaban yang begitu luar biasa itu loh? Energinya bisa dibangun dari inti bumi. Oh, dari inti bumi? Iya, Oh, atau dibilang panas bumi. panas bumi? Iya, Berarti sampai bawah juga ya, Pak ya? iya, Jangan-jangan kalau bisa dikatakan Lemuria itu di daratan juga ada di bawah juga. bisa dibilang seperti itu. Oh, di atas langit juga, Iya, Oh, iya. Nah, kalau kaitannya dengan seperti itu, berarti dengan kata lain, alien juga pernah datang ke Lemuria. betul. Pernah? Iya, Jangan-jangan pernah ke Indonesia ini, Mbak, Nusantara ini. iya, kalau dulu kan masih nyatu. Nah, nyatu pernah datang sini juga. Iya, bahkan alien putih sekarang pun sudah ada, masih kelihatan. Masih kelihatan di Indonesia, masih kelihatan? Iya, Oh, iya. Nah, berarti bisa dikatakan apa itu pesawat, apa bentuk-bentuk alien yang banyak ada di sosial media atau banyak ada di internet ini ya, Mbak ya? Kan tahu kan, Mbak, ini kan dulu kan lebih dari internet ya. Itu bentuknya ya seperti itu. iya, Dengan muka yang seperti kepala besar, lonjong besar itu. iya. Wow, matanya besar gitu, Pak? Tidak sih, Oh, tidak. kepalanya agak lonjong. Agak lonjong. Iya, Tingginya? tingginya seperti yang tadi saya Oh, katakan. sama itu ya. Iya, Pakai piring terbang juga. terkadang mereka bisa terbang sendiri. Canggih waktu itu ya. Iya, Berarti kalau bisa dikatakan zaman-zaman itu kayak dunia fantasi dong, Pak. betul. Oh, ya kan? Semuanya serba cepat, semuanya serba instan, ya kan? Iya, Nah, kalau boleh tahu yang membedakan antara Atlantis dan Lemuria itu secara ini apa, Mbak? jadi kalau orang Lemuria itu sebenarnya lebih cenderung untuk lebih menyukai
tentang ketentraman atau ketenangan batin. Istilahnya lebih tua, lebih dewasa. Tidak ada keinginan untuk menyerang wilayah yang lain. Tetapi kalau Atlantis, karena sifatnya lebih muda, semangatnya menggebu-gebu, ada niatan untuk menaklukkan wilayah yang lain. Pada dasarnya, wilayah Lemuria itu lebih menginginkan untuk kedamaian. Jadi tidak memperkuat diri dengan kekuatan militer atau tentara perang. Oh, fokusnya di situ, ya? Iya. Oh, berarti benar-benar damai itu, Pak. Iya. Waktu itu berjalan berapa tahun Lemuria itu, Pak? Sekitar 50.000 tahun. 50.000 tahun? Karena ukuran tahun di situ itu adalah hitungan sekarang. Kalau dulu hitungan 1000 tahun pun seperti tidak selama sekarang. Oh, waktu dulu ya? Iya. Berarti bumi masih yang seperti sekarang ini ya, Pak ya? Bumi tidak berubah. Tidak berubah ya? Cuma bedanya banyak lautan yang banyak mengenenggelamkan daratan. Oh, kalau dulu lebih banyak daratan. Lebih banyak daratan. Oh, iya. Tapi kok sampai peninggalannya hanya tersisa yang tadi Mbah katakan itu, berarti kenapa bisa peninggalannya nggak bisa abadi gitu loh, Pak? Karena dunia ini diciptakan bukan untuk keabadian. Oh iya benar sih. Maksudnya ya nggak bisa kita tonton sekarang ini gitu loh. Yang hanya lukisan-lukisan tadi di dinding gua gitu loh. Ya itu sebagai pertanda saja. Pertanda saja. Iya. Nah, kalau Atlantis banyak diceritakan bentuknya kan bulat gitu ya, Mbak ya? Iya. Kotanya gitu ya? Iya. Pusat peradabannya. Nah, kalau Lemuria ini bentuknya gimana? Bentuknya biasa saja. Tapi bangunannya lebih tinggi-tinggi. Oh. Bangunannya tinggi, terbuat dari perak. Sehingga kalau siang berkilauan. Dan ada juga bangunan-bangunan yang dari batu-batuan. Semua tergantung dari kelasnya masing-masing. Oh. Bukan emas berarti? Bukan. Oh, perak? Iya. Nah, kalau bentuk bangunannya itu seperti apa? Bisa digambarkan nggak, Mbak? Apakah kalau kita tahu kota sekarang kan kota-kota gedung-gedung pencakar langit ya kan? Iya. Ya, nah itu kalau dulu bangunannya seperti apa? Apakah lonjong bulat seperti istana-istana kastil kayak gitu atau bagaimana itu? Lebih cenderung tinggi dan berbentuk runcing. Kerucut gitu? Iya. Oh, kayak piramida itu? Iya. Oh. Ya nggak terlalu estetik dong, Pak. Iya, kalau sekarang orang mau menyebut apa. Tapi kalau dulu seperti itu adanya. Oh, berarti apa itu segitiga kerucut-kerucut gitu ya? Iya, tapi tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi? Menaranya juga tinggi-tinggi. Di dalamnya itu apa ya? Seperti sekarang selayaknya rumah atau ini atau istana gitu atau apa itu? Iya, berbentuk istana yang sangat luas. Lucu juga ya antara manusia dan jin. Berarti setengah jin setengah manusia gitu ya, Pak ya? Iya. Ya kan? Berarti aneh-aneh ya bentuk-bentuknya ya? Iya. Hewan bisa bicara gitu? Bisa. Oh bisa? Bisa. Wah. Semua yang aneh ini bentuknya nanti, Pak? Iya, mungkin memang disesuaikan dengan zamannya. Oh ya, waktu dulu ya? Iya. Nah, yang belum pernah terungkap ini, Pak, sebenarnya ada rahasia apa di Lemuria itu? Kekuatan dari
dari inti bumi yang melebihi kekuatan nuklir. Yang nanti akan diberi ilham atau diilhamkan kepada orang-orang yang berjuang untuk membela kebenaran. Maksudnya gimana ini? Inti bumi yang melebihi nuklir? Iya. Panas kan Mbak inti bumi itu? Iya memang panas. Tetapi ketika dipegang oleh orang yang memang mendapatkan ilmu itu, semuanya akan diterima dengan mudah. Dan dipegang dengan cara yang mudah. Tetapi apabila dilemparkan kepada musuh, dengan mudahnya semua akan meledak. Hancur berantakan. Energi inti ini ya? Iya. Artinya bukan suatu benda ya, tapi sebuah energi ya Mbak ya? Iya, tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Nah, nantinya ini yang akan memegang energi itu siapa ini? Penduduk akhir zaman. Penduduk akhir zaman? Iya. Yang mendapatkan tugas untuk membangun kembali setelah kehancuran. Berarti Lemuria Atlantis itu sebagai bentuk dulunya seperti itu, ya kan Mbak? Contoh dulunya dengan kemajuan perkembangan teknologinya akan dibangun ulang kembali. Iya. Berarti besok sangat megah dan juga luar biasa ya Mbak ya? Iya. Dan tentunya itu di bawah pemimpin akhir zaman ya? Betul sekali. Nah ini terakhir saya mau tanya. Dulu Lemuria itu kan luas, pusat pemerintahnya ada di? Kalau sekarang ada di tengah samudra. Oh iya, di tengah samudra ya? Iya. Nah, Atlantis itu kan akhirnya bagian ya, kalau dibilang daerah bagian ya Mbak, provinsi lah kayak gitu ya? Iya. Nah itu berarti dulunya itu termasuk Jawa ini masuk provinsi Atlantis gitu ya bahasanya ya? Iya. Bagiannya seperti itu. Nah Atlantis saja seperti itu megah, apalagi pusatnya yang ada di sana ya Mbak ya? Iya. Tapi memang daerah Sundaland atau orang banyak berkata atau Nusantara ini memang kalau dulu secara kacamata Lemuria itu seperti apa sih Mbak? Memang sudah ada di situ tanda-tanda akan terpusatnya semua energi yang telah dipersiapkan untuk bisa menerima apa yang dimaksud energi inti bumi tersebut. Memang sudah dipersiapkan tempatnya, seperti sudah ditunjukkan bahwa disitulah tempatnya pemimpin akhir zaman. Nusantara ini ya? Iya. Nah, apa yang mau disampaikan lagi tentang Lemuria Mbak? Yang belum subscriber Padepokan Buddha ini ketahui ini. Carilah guru yang bisa membimbing kalian. Supaya bisa ikut berjuang di belakang pemimpin akhir zaman. Jangan takut untuk berprihatin. Jangan takut untuk melakukan apa yang diperintahkan untuk mengurangi tidur ataupun mengurangi kesenangan-kesenangan duniawi. Karena memang dunia ini sudah mendekati zaman-zaman di mana akan terjadi pemilihan atau penyeleksian secara alami, di mana yang tidak mempunyai kadar iman yang tinggi maka akan hancur. Leluhur Lemuria dan leluhur Atlantis sekarang ada di antara kalian semua. Udah ada?
Iya. Oh, iya, iya, iya. Sudah, berarti sudah bersiap-siap itu ya, Pak? Iya. Oh, iya, 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 iya. Karena dari golongan sebelah pun sudah banyak menebar racun-racun yang akan menggugurkan keimanan, yang mengajak pada kesesatan, yang dibalut dengan keindahan maupun dibalut dengan ajaran-ajaran yang sepertinya benar. Nah, terakhir ini Pak, kok saya jadi banyak bertanya ya. Tapi agama Lemuria dulu apa Pak? Agama tauhid. Oh, tauhid ya? Iya. Artinya percaya kepada Tuhan ya waktu dulu ya? Iya. Oh, matur nuwun Pak, banyak informasi yang disampaikan. Terima kasih. Banyak informasi yang disampaikan serta pengingat kepada kita semua ya Mbah ya. Iya. Apa yang sudah disampaikan, dan saya mohon maaf apabila mengganggu waktunya Mbah dan kata-kata saya ketika kita tadi berbicara ada salah kata, sikap yang kurang berkenan ya Mbah ya. Sama. Ya berarti ini kembali lagi ke tugas ke tengah samudra. Iya. Berarti berada di dasar laut ini. Iya. Oke, monggo untuk Mbah bisa kembali dan juga mohon untuk membawa efek-efek yang ada dalam tubuhnya Pak Kamsir ya Mbah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jisang warahmatullahi wabarakatuh tubuhnya Pak Kamsir kembali ke tempat saya dan sana. Kembali bersama semua efek-efeknya. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Padepokan Bedek yang masih menonton tayangan video ini, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan juga menyimak bersama-sama tentang sebenarnya Lemuria itu seperti apa, kaitannya dengan Nusantara ini, dan nantinya ke arah apa itu namanya akhir zaman ya Pak Kamsir. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Pak Kamsir mohon maaf apabila ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati sahabat Padepokan Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedek. Saya dan Pak Kamsir pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.